ternyata setelah misalnya ada yang mengambil mata kuliah untuk ternyata judul-judul itu masih jauh sekali dari yang kita harapkan sebagai suatu judul penelitian gitu ya. Jadi kita beri waktu untuk latihan-latihan di antara kalian sendiri yang istilahnya adalah untuk brainstorming. Nah, sekarang kita mulai ke slide 1, yaitu terkait apa sih itu pendekatan di dalam penelitian atau apa istilahnya kita menggunakan pendekatan atau approach di dalam penelitian itu. Adapun pendekatan itu adalah cara kita untuk menjelaskan suatu dari mulai A sampai Z dari semua hal secara lengkap, di mana pendekatan-pendekatan yang kita gunakan, salah satu contohnya misalnya kita ini di sekitar apa, kemudian tujuannya apa gitu, metodologi yang kita gunakan apa. Nah, seperti tadi saya sampaikan, secara garis besar secara garis besar pendekatan itu dikelompokkan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif namanya aja kuantitatif, biasanya berhubungan dengan numerik ya, angka gitu. Kalau kualitatif namanya saja ada istilah kualitasnya, jadi lebih menitik beratkan kepada kualitas dan bukan jumlah atau bukan numerik, tapi quality dari data yang diambil, kualitas dari informasinya. Kemudian penelitian ataupun pendekatan secara kuantitatif, sekali lagi ini yang nanti menjadi tugas saya, yaitu sifatnya itu tertutup, kemudian reduksionis, deterministik. Penelitiannya biasanya itu merupakan penelitian eksplanatory dan mengungkap hubungan antar faktor. Adapun sebaliknya, kalau penelitian kualitatif itu sifatnya terbuka, kemudian penelitiannya itu deskriptif menjadi ciri khasnya, dan penelitiannya bersifat eksploratif. Nah, perbedaan nanti antara kuantitatif, kalau dari kuantitatif itu biasanya dari awal sesuatu yaitu faktor-faktor ya, seperti yang saya jelaskan minggu lalu kalau nggak salah, terkait dengan apa yang menjadi faktor-faktor dari penelitian kuantitatif itu sudah menjadi baku. Adapun kalau dari kualitatif itu biasanya bersifat terbuka, masih banyak nantinya akan terjadi perubahan-perubahan di lapangan sesuai dengan fenomena-fenomena, yaitu terkait dengan pengumpulan data. Biasanya nanti ada, kalau di dalam kuantitatif itu kita datanya itu adalah kuesioner, namanya biasanya kuesioner, itu yang jawaban-jawaban di dalamnya itu adalah tertutup. Kita sudah memiliki baku, tinggal memilih saja, jadi tidak terlalu sulit bagi yang menjawab. Nah, ada di sebelah kanan contohnya, jadi pertanyaan itu di situ misalnya ada salah satu pertanyaan, saya bisa membawa keluarga, teman, pasangan ke tempat tersebut. Maka jawabannya setuju, tidak setuju, ya, sampai dengan sangat setuju. Nah, itu udah proses kita nanti dalam menganalisa datanya sudah tertentu. Nah, bedanya kalau penelitian kita kuantitatif itu adalah pertanyaan-pertanyaannya itu masih bersifat terbuka atau essay gitu ya. Jadi misalnya sebutkan tempat yang paling sering Anda kunjungi sebagai tempat
itu salah satu contoh-contoh pertanyaan yang sifatnya sangat terbuka. Kemudian jelaskan mengapa Anda memilih untuk mengunjungi tempat tersebut. Nah, terbuka. Bisa saja alasan-alasan itu sangat variatif, ya. Yang dimana dari sisi peneliti ingin mengungkap lebih dalam terkait fenomena ataupun permasalahan yang ingin kita cari. Jadi itu beda alat untuk pengambilan data. Selanjutnya, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, suara masih oke ya, lihat. Masih Bu, masih. Ibu. Ya, kita lanjut. Kembali lagi ciri-ciri dari lanjut. Next slide. Kita melihat ciri-ciri penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa saja sih yang menjadi ciri-ciri dari penelitian kualitatif itu? Yang di kualitatif yang jelas tadi, kualitatif sudah akan dilihat sifatnya itu adalah eksplorasi kementerian dan kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu sebenarnya konfirmasi verifikasi. Kalau kita akan belajar terkait dengan variabel, itu adalah ciri dari penelitian yang kuantitatif. Itu ada variabel-variabel banyak variabel-variabel jenis variabel yang kita pelajari. Banyak sekali kemarin dari sisi permasalahan-permasalahannya kita sudah bisa melihat apakah itu kualitatif. Kemudian eksplorasi itu adalah menggali, mengidentifikasi. Kalau konfirmasi yaitu mengungkap hubungan antar faktor atau antar variabel. Kemudian ciri dari penelitian kualitatif mendapatkan wawasan dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian menyusun hipotesis atau menyusun suatu teori. Ya, ini macet-macet. Variabel serta ada pun dari penelitian kuantitatif yaitu memberikan Oke, bagaimana sekarang? Udah ya Bu, udah jelas. Oke, sorry ya. Jadi kita penelitian kuantitatif tadi, bagaimana tadi ciri-cirinya salah satunya yaitu kita lanjutkan untuk membuktikan hipotesis, ada hipotesisnya, kemudian hubungan antar variabel, kemudian memperdalam dan ataupun ini yang dimana naratif studi itu bisa lanjut ya. Ya, next slide. Ya, naratif studi, di mana naratif studi itu atau kita disebut biasa biografi gitu mungkin ya,
mendeskripsikan fakta yang dimana sumber narasumbernya itu bisa satu atau dua orang. Misalnya bagaimana kita menggali penelitian ataupun bagaimana cara Le Corbusier merancang, gitu ya. Ataupun bagaimana cara pendekatan misalnya Avandi melukis lukisannya. Nah itu kita kalau masih hidup yang bersangkutan ya cukup Avandinya saja gitu ya. Tapi kalau yang bersangkutan sudah tidak ada, mungkin kita perlu satu dua orang yang bisa mendeskripsikan itu, menarasikan itu sebanyak mungkin satu atau dua orang. Adapun fenomenologi yaitu di mana kita ingin menggambarkan konsepsi-konsepsi dari sekelompok orang, itu di mana narasumbernya bisa sekitar 10 orang. Kalau etnografi, bagaimana kita akan mendeskripsikan suatu kondisi yang bersifat organisasi sosial ataupun spasial, bisa itu sifatnya satu kampung, satu etnis, ya, yang sekitar 50 orang, ataupun kita biasa sebut juga ada yang salah satu jenis dari kualitatif itu adalah grounded theory, di mana di dalam grounded theory ini kita mengidentifikasi faktor-faktor apa sih yang memiliki kesamaan dari suatu kelompok itu ya, ini bisa sampai 100 orang. Kemudian kalau case study itu mengungkap kasus yang memiliki batas-batas tempat maupun waktu. Oke, jadi selanjutnya kalau kita lihat jenis-jenis ataupun tipe-tipe dari penelitian kuantitatif itu adalah korelasional, memiliki hubungan antar faktor, kemudian tanpa intervensi dari objek maupun subjeknya. Kemudian yang jenis yang lain adalah eksperimental. Ini juga saya sudah menjelaskan pada saat kita kemarin mencari variabel-variabel ya. Bagaimana eksperimental itu adalah yang kita cari adalah hubungan antar faktor. Kemudian ada intervensi dari objek, ataupun biasanya ada kalau namanya variabel itu ada variabel kontrolnya dengan sifat dari populasinya ataupun sampelnya adalah random sampling. Nah, kemudian yang terakhir adalah porsi eksperimental, di mana ini juga hampir sama, di mana kita mencari hubungan antar faktor dengan pencarian dari sampelnya adalah non random sampling atau itu sudah tertentu. Selanjutnya dalam kita meneliti itu tentunya ada proses-proses yang harus kita lewati, di mana ini nanti ada bagaimana kita penelitian itu menjadi presiden perancangan, di mana presiden rancangan itu yang sangat terkait adalah terkait dengan fungsi dan tipologinya. Kemudian dari langkah tersebut kemudian ada terkait dengan bagaimana pengumpulan datanya, di mana kita melihat bagaimana itu tapaknya, bagaimana konteksnya, bagaimana penggunanya. Kemudian ada hal-hal langkah selanjutnya adalah bagaimana hal-hal yang dipikirkan di dalam perancangan, yang kemudian kita menentukan tujuan dari perancangan tersebut ataupun tujuan dari penelitian. Kalau di dalam penelitiannya, dalam skop penelitian, hasil apakah sih yang ingin dicapai? Nah, saya yang ingin menggarisbawahi banyak sekali kemudian dari mahasiswa yang masih bingung ini kalau di sini kita lihat persoalan. Nah, persoalan itu adalah permasalahan, kaitan antara persoalan atau permasalahan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, biasanya itu sangat terkait dan
sangat erat gitu ya. Kalau kita bertujuan untuk pergi ke Darussalam, ya jawabannya kita menggunakan kendaraan apa gitu ke sana. Kemudian jangan sampai nanti tujuan kita adalah untuk pergi ke tempat lain ya. Nah, jadi itu yang sering kali saya melihat banyak sekali keterkaitan sebetulnya sangat simpel antara persoalan dan tujuan. Jadi kalau ada persoalan ya dijawab dengan tujuan dari kita meneliti atau tujuan kita merancang sesuatu. Terus kemudian kita menetapkan kriteria-kriteria, standar-standar apa yang digunakan untuk mencapai kualitas, yang dilanjutkan setelah itu lebih detail lagi dengan konsep-konsep perancangan atau yang disebut sebagai gagasan arsitektural untuk memenuhi kriteria dalam mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya kita mulai untuk melihat proses sintesis dari rancangan-rancangan tersebut, bagaimana kita menerapkan konsep-konsep rancangan itu di dalam rancangan skematik dan prarancangan serta pengembangannya. Misalnya kalau ada konsep terkait dengan arsitektur keberlanjutan, bagaimana sih arsitektur keberlanjutan, poin-poin apa yang harus diterapkan dalam rancangan, misalnya terkait dengan bagaimana bangunan tersebut untuk bisa menekan penggunaan energi sebesar-besarnya dengan cara-cara apa, misalnya dengan penghawaan yang pasif, banyak memasukkan unsur-unsur angin di dalam bangunan dan lain sebagainya ya, cara-caranya. Kemudian setelah itu semuanya dibentuk dalam suatu laporan atau dokumen. Nah, itu mungkin yang menjadi slide terakhir sebagai pengantar dari selanjutnya video yang akan ditayangkan oleh kalian. Baik, terima kasih. Silakan kalian. Baik, ini sekarang kita putarkan video dulu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas ini ya, teman-teman semua ya, pendekatan kualitatif, kuantitatif dalam penelitian arsitektur. Kita lanjutkan ini, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, kita akan lanjutkan ke nomor 4, 5, 6, 7. Kita akan lanjutkan 4, 5, 6, 7. Ini sudah ya. Jadi yang kita lakukan di tugas pertama nanti itu penelitian kualitatif, bukan yang deskriptif ya, tetapi yang eksploratif. Yang eksploratif, bukan yang deskriptif yang akan kita lakukan. Jadi kalau deskriptif itu cenderung dilakukan oleh teman-teman di bidang sejarah teori kritik arsitektur. Jadi penelitian tentang Masjid Demak misalnya, penelitian tentang arsitektur Bali Age di Panglipuran misalnya. Jadi ada apa, di mana, karakteristiknya seperti apa, itu merupakan penelitian yang penting dan itu kita sebutnya penelitian deskriptif. Yang kita lakukan kategorinya adalah penelitian kualitatif eksploratif. Nah, mengapa eksploratif? Karena kita mengidentifikasi tempat yang bagaimana sih digunakan untuk kegiatan tertentu dan karakteristiknya itu bagaimana gitu. Kegiatan yang dilakukan di tempat itu apa? Jadi mengidentifikasi, menggali, ya, mengeksplorasi apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Jadi latihan kita di penelitian tahap pertama, sekali lagi ya, penelitiannya adalah penelitian eksploratif, bukan penelitian eksplanatori ataupun deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif juga bukan, ya, yang kita lakukan eksploratif. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ini ya, yang kiri adalah karakteristik dari kualitatif, yang kanan karakteristik dari kuantitatif. Dua-duanya perlu ya. Nah, mengapa dibagi dua kutub seperti ini? Supaya mudah dipahami.
supaya mudah dipahami ya. Di antara dua kutub ini abu-abunya ada banyak, dan abu-abunya itu banyak yang disebut mixed method ya, mixed method gabungan ya. Ada yang kualitatifnya dominan, kuantitatifnya tidak dominan, ada yang sebaliknya gitu. Ada juga yang sequential mixed method. Sequential mixed method. Jadi kalau sequential mixed method, kualitatif dulu kemudian kuantitatif, kuantitatif dulu kemudian kualitatif, kualitatif dulu misalnya pendekatan tertentu ya, teori atau case study, kemudian dilanjutkan kualitatif teori. Jadi kualitatif dua-duanya juga bisa, kuantitatif dua-duanya juga bisa. Yang kita sebut dengan sequential mixed method. Nanti kalau teman-teman belajar ada sequential mixed method, ada quantitative mixed method, ada transformative mixed method, macam-macam. Nah, saya berharap itu dibahas dalam kuliah epidemiologi ya, secara detail maksudnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya tentang 5 pendekatan kualitatif dan 3 pendekatan kuantitatif. Ada pertanyaan ada aktivitas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ada pertanyaan? Ada. Jadi ciri khas persona kualitatif terbuka ya. Nah, terbuka ini dari mana tidak karena ciri khas kualitatif adalah keutuhan ya. Keutuhan sebenarnya ciri khas. Jadi di sini ada ciri khas yang kita sebut keutuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang dipelajari, kita lakukan pengetahuannya, semuanya dikumpulkan, dapatnya secara ya, semuanya dikumpulkan. Ya, kita nggak membuat prediksi harus mencari ini, mencari itu, tapi kita ingin memahami objek ini, kita ingin memahami kasus ini, apapun dapatnya, semuanya dikumpulkan, mulai dari faktor yang besar, faktor yang kecil, ya, kecenderungan mayoritas, kecenderungan minoritas, semuanya dikumpulkan. Ya, keutuhan. Nah, kebalikan dari keutuhan ini apa? Kebalikannya adalah reduksionis. Ya, reduksionis. Jadi kalau ini semuanya dikumpulkan, ya, kalau reduksionis itu reduksionis namanya. Jadi kalau kita menyusun kuesioner, ya kuesionernya tertutup, ya jawabannya ditentukan berskala misalnya, itu adalah reduksionis. Kalau membuat kuesioner tertutup, jawabannya berskala, pertanyaannya hanya 30, nggak ada yang lain lagi, itu reduksionis. Di antara 30 itu ada beberapa variabel akibat, ada beberapa variabel sebab, itu yang kita sebut deterministik gitu. Deterministik. Nah, kalau yang ini semuanya dikumpulkan ya. Kalau ini tertutup, yang ini kualitatif, ciri khasnya terbuka karena apapun dapatnya terserah. Nggak dibatasi faktornya, nggak dibatasi harus ada apa, harus ada ini, enggak. Ya, semuanya dikumpulkan. Yang kita lakukan di kuliah ini, kita mencoba penelitian kualitatif yang pertama, kita dapat fenomenanya, strukturnya bagaimana, ini ditata, setelah ditata digunakan untuk tahap kedua. Jadi yang akan kita lakukan, kita sebutnya sequential mixed method. Tahap satunya kualitatif, tahap duanya kuantitatif gitu. Ya. Nah, penelitian kualitatif itu paradigmanya apa sih? Kalau kuantitatif itu paradigmanya apa? Ini yang populer, paradigma itu cara pandang terhadap dunia ya. Yang ini paradigmanya disebutnya social constructivism. Kalau yang ini disebutnya post-positivism. Ya, ini cara pandang
paradigma yang dibagi dua kelompok ekstrim. Ada juga yang lain-lain ya, ada pragmatisme, terus ada advokasi partisipatori. Nanti setidaknya saya berharap itu dijelaskan di buku di mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak tentang kualitatif, kuantitatif? Apa namanya? Ciri khasnya apa? Nah, penjelasan seperti ini ya sebenarnya penjelasan yang cenderung preskriptif namanya, resep ya. Nah, yang akan kita lakukan di kelas ini tidak hanya preskriptif, ini hanya di sesi-sesi pertama saja, kita akan langsung praktek ya, langsung praktek. Begitu praktek, nanti teman-teman semua akan langsung mengalami penelitian kualitatif itu bagaimana sih. Nanti setelah minggu ke-11 balik lagi ke sini, oh iya ya maksudnya kayak begini. Penelitian kuantitatif itu maksudnya bagaimana? Setelah minggu belasan kita akan jauh lebih paham apa yang dimaksud di halaman ini. Karena kita akan praktek ya, bukan learning by listening, tapi learning by doing secara langsung. Boleh bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Ya, saya Ilham, Pak. Ya. Mau bertanya, kalau untuk yang penelitian kualitatif, dia kan sifatnya eksploratif ya Pak, berarti Ya. Untuk yang ini berarti dia menyusun hipotesis, tapi apakah masih mencari penelitian serupa terlebih, kan masih mencari penelitian serupa terlebih dahulu, Pak, mungkin di studi pustaka, berarti apakah sebenarnya masih ada, oh di penelitian lain hasilnya ini, di penelitian ini hasilnya apa ya, gitu Pak, jadi apa harus sepenuhnya eksploratif atau boleh ada semacam hipotesis dari kata penelitian lain ini gitu. Ya. Jadi kalau di penelitian kualitatif, penelitian serupa juga dibaca. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang pertama, orang lain sudah melakukan itu atau belum. Penelitian yang perlu dilakukan sebaiknya kualitatif atau kuantitatif. Penelitian kualitatifnya perlu diulang atau enggak. Jadi kalau kita lakukan kualitatif, kita juga perlu membaca kajian pustaka yang tujuannya adalah untuk mengetahui orang lain sudah melakukan atau belum. Kalau orang lain belum melakukan, kita akan tahu bahwa penelitian ini permasalahannya ada di lapangan dan mungkin penting untuk dilakukan. Ya, baik. Jadi bukan untuk dibandingkan, tapi mencari mana yang belum dieksplorasi gitu ya. Ya, mana yang belum dieksplorasi. Kalau orang lain yang sudah melakukan, yang sudah dilakukan oleh orang lain itu apa? Perlu nggak kita meragukan itu? Perlukah kita mengkonfirmasi ulang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tersebut? Ya, karena mengapa mereplikasi, mengulangi itu penting? Karena menyusun pengetahuan itu prinsipnya adalah yang didapatkan pengetahuan yang reliable, bisa dipercaya. Supaya pengetahuan itu bisa dipercaya, penelitiannya diulangi, nggak apa-apa itu. Untuk ngecek benar nggak yang dia temukan itu, jangan-jangan beda. Jadi mengulangi boleh, bisa juga penelitiannya sudah diulangi beberapa kali oleh banyak orang, hasilnya sama, tapi konteksnya beda. Konteksnya itu dilakukan di negara 4 musim. Jangan-jangan kalau budayanya beda, hasilnya beda. Kita coba di Bandung, kita coba di Jogja, kita coba di Surabaya. Seperti itu juga bisa. Gitu. Jadi penelitian kualitatif ya bisa memerlukan juga kajian pustaka untuk ngecek sudah dilakukan orang atau belum, dan bagaimana kita bersikap seandainya belum dilakukan oleh orang lain ataupun sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, prinsip pentingnya adalah apa yang sudah dilakukan orang lain tidak digunakan sebagai kerangka untuk melakukan penelitian. Nah, kalau apa yang sudah dilakukan oleh orang lain digunakan untuk menyusun kerangka teori, dan kerangka teori itu akan dilengkapi, itu kecenderungan yang dilakukan di penelitian kuantitatif. Gitu. Oh ya, apa bedanya sekarang? Ya, jadi kalau saya balik ke sini, ya, kalau kita buat mudah, ya, kalau kita buat mudah ya, penelitian kajian pustaka penelitian kualitatif itu banyak masuknya ke sini. Di
digunakan untuk pembahasan. Hasil penelitian kualitatif saya seperti ini, yang sudah dilakukan orang lain bagaimana sih? Lebih cenderung digunakannya di sini. Masuknya ke bagian akhir kajian pustaka itu. Kalau penelitian kuantitatif lebih banyak masuknya ke sini. Kajian pustaka lebih banyak masuk ke sini untuk benar-benar memetakan variabel apa saja yang sudah diteliti orang lain, hubungannya bagaimana, yang belum apa, itu kuantitatif banget. Nah, kalau kajian pustaka penelitian kualitatif, ya, seandainya dilakukan di sini, orang lain sudah melakukan atau belum? Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya topik itu penting atau nggak penting? Jadi penting atau nggak penting, itu masuk ke sini. Nah, porsinya lebih banyak masuk ke sini, ke bagian pembahasan ini. Gitu. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Terima kasih ya bertanya. Nah, kalau di kelas kita, ya di kelas ini, saya berharap selain mencari topik, ya untuk penelitian satu, juga mulai search di Google Scholar. Ada nggak topik-topik yang relevan, artikel-artikel yang relevan, supaya kita tahu orang lain sudah melakukan apa, penting atau nggak pentingnya penelitian ini, gitu. Sudah sejauh mana sih dilakukan orang. Nah, rujukan-rujukan itu, artikel-artikel yang relevan itu terutama nanti digunakan pada saat pembahasan. Kira-kira hasil penelitian saya ini dibandingkan punya yang lain, persamaannya apa, perbedaannya apa. Perbedaan itu yang kita sebut dengan kebaruan. Jadi kebaruan di sini, ya, kebaruan yang ada di sini, itu caranya adalah pada bagian pembahasan artikel, kita sebutkan persamaannya dengan penelitian lain, perbedaannya kira-kira apa, gitu. Ada pertanyaan mungkin? Saya ada contoh tentang itu ya, sebentar ya, saya bukakan. Sebentar ya, saya bukakan ya. Ada di sini enggak ya? Sebentar. Saya mesti mencari dulu. Nah, ini dia. Jadi kebaruan itu cara menampilkannya misalnya bisa seperti ini. Sudah kelihatan enggak? Sudah kelihatan. Ya, jadi ini tentang kepuasan pada kemenangan. Ya. Jadi kebaruan kan caranya di mana, bagaimana melakukannya pada bagian discussion atau pada bagian pembahasan kita bisa menggunakan dalam bentuk tampil kayak begini. Ya. Jadi yang ini current finding ini adalah apa yang ditemukan oleh peneliti yang ditulis pada artikel ini. Ya, pada artikel ini ditulisnya ini. Perbedaannya apa sih dengan peneliti sebelumnya? Perbedaannya dengan penelitiannya Huang bagaimana? Weiss dan Miller bagaimana? Terhadap Zhang bagaimana? Kalau penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan faktornya ini, variabelnya ini yang kecil-kecil. Ini faktornya, ini variabelnya. Ini faktornya, di dalamnya nggak ada variabel. Gitu. Kalau Weiss and Miller, faktornya ini, variabelnya yang ini. Yang kira-kira setara yang mana sih? Dibandingkan dalam bentuk tabel seperti ini bisa. Gitu. Dan ini munculnya di pembahasan. Ya, di pembahasan. Gitu. Ini salah satu cara untuk menampilkan persamaan dan perbedaan. Ya. Ada contoh yang lain sebentar ya. Oh, yang ini nggak ada. Oh, yang ini nggak ada. Yang ada punya siapa ya? Punya Yasmin ya. Sebentar ya.
kali ya saya tunjukkan. Lain kali saya tunjukkan. Pertanyaan lain mungkin? Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ya. Jadi sampai di sini kita sudah lihat perbedaan ciri khas ya penelitian kualitatif dan kuantitatif itu apa. Nah, berikutnya kita akan lihat ada 5 pendekatan penelitian kualitatif yang sebelah kiri, ada 3 pendekatan kualitatif yang sebelah kanan. Nah, nama-nama yang digunakan di sini itu merujuk pada bukunya Creswell dan Linda Groth, ya, Les Creswell terutama. Ya. Nah, kalau bukunya beda, penyebutan nama pendekatannya beda. Gitu. Jadi kalau misalnya ya Anda ikut kuliah lain atau kuliah S1 dulu, ya, kok menyebutkan nama pendekatannya beda, itu wajar kalau bukunya beda. Nah, buku yang saya rujuk itu adalah bukunya Creswell ya. Ada 5 approach untuk penelitian kualitatif. Kemudian yang ini juga bukunya Creswell, ada educational research namanya. Nanti e-booknya dikirim ke Edmex. Nah, mengapa ini disebut pendekatan? Karena seperti yang di awal dulu, karena merupakan satu paket ya, A sampai Z. Ya, A sampai Z. Topiknya sekitar apa sih? Tujuannya sekitar apa? Cara pengumpulan datanya bagaimana? Ya, cara menganalisisnya kira-kira bagaimana? Pengetahuan yang diungkap itu sekitar apa? Itu yang kita sebut dengan pendekatan gitu. Jadi misalnya naratif study ini adalah pengetahuan yang dikumpulkan itu biografi atau autobiografi. Sumbernya, narasumbernya 1 orang atau 2 orang. Ya, 1 orang atau 2 orang. Metode pengumpulan data yang dilakukan apa? Kalau orangnya masih hidup, wawancara secara mendalam dengan orangnya. Ketemu dengan orangnya, nanya ini, nanya itu, ya. Kemudian segala macam, ya. Karena dia kualitatif, keutuhannya semuanya ditanya. Nanti setelah melakukan banyak wawancara kepada orangnya, ditulis, ya. Lahirnya di mana sih? Sekolahnya di mana? Kuliah arsitektur di mana? Setelah lulus, perjuangannya, pemikirannya bagaimana, karyanya bagaimana, kontribusi kepada masyarakatnya bagaimana misalnya. Jadi semua datanya diambil dari wawancara ke orang yang masih hidup. Kalau orangnya sudah tidak ada, wawancara ke keluarganya, ke koleganya, ke klien-kliennya, ke tetangga-tetangganya, ya, wawancara mendalam untuk mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang yang namanya Romo Mangun yang terkenal itu. Sepak terjangnya bagaimana sih? Ya, pemikirannya di dalam desain itu bagaimana? Konsep perancangannya bagaimana? Wawancara terhadap semua orang dilakukan, dokumen-dokumen juga dikumpulkan, gambar-gambar dikumpulkan, tulisan-tulisan di media massa juga dikumpulkan. Jadi dari wawancara, tulisan di media massa, kemudian observasi ke karya-karyanya, akhirnya disusunlah tulisannya berdasarkan semua data yang cenderung kualitatif tersebut. Jadi fokusnya mengungkap perjalanan dari 1 orang atau 2 orang. Itu yang oleh Creswell disebutnya narrative study. Nah, kalau ini dijadikan tesis, menurut saya bisa. Ini bisa jadi tesis. Yang yang dibahas kalau ini dijadikan tesis, pilih tokoh-tokoh yang punya kontribusi besar pada arsitektur. Ya, baik yang sudah masih hidup ataupun yang sudah menghadap Maha Kuasa gitu. Ini bisa dijadikan tesis. Dan selama ini saya belum pernah menemukan kasus tesis yang seperti ini. Mungkin banyak pembimbing yang nggak mau juga barangkali ya. Menurut saya ini perlu ya, karena kita juga perlu punya tokoh-tokoh nasional yang arsitektur yang punya kontribusi besar terhadap arsitektur itu siapa saja sih? Siapa saja? Dicicil satu persatu, mahasiswa tahun ini mengerjakan siapa, tahun ini mengerjakan siapa, tahun ini mengerjakan siapa gitu. Jadi kalau di ITS ada Profesor Johan Silas, terkenal banget. Ya, sebenarnya kontribusi beliau pada arsitektur itu bagaimana sih? Perjalanan sejarah beliau, ya, mulai dari kuliah, bekerja itu bagaimana sih? Ya. Ya, hubungan sosialnya dengan kolega, dengan masyarakat, dengan klien itu bagaimana sih? Nah, buku-buku pengetahuan seperti itu juga perlu gitu.
Arsitek-arsitek yang masih hidup sekarang yang terkenal juga bisa. Mau yang muda, mau yang muda boleh, mau yang sudah senior juga bisa. Ini bisa menjadi tesis. Nah, kalau tesisnya seperti ini, cocoknya masuk KK STKA. Ya, STKA. Pembimbingnya bisa Pak Iwan, bisa Bu Himasari, bisa Bu Indah, bisa Bu Feni, bisa Pak Arif, bisa Pak Bambang, gitu. Ada pertanyaan tentang naratif tadi. Jadi topiknya sekitar apa? Tentang perjalanan hidup satu orang atau dua orang. Metode pengumpulan datanya apa? Bisa survei, wawancara secara langsung terhadap orangnya ataupun kolega-koleganya, orang terdekatnya, bisa observasi karya-karyanya, bisa juga dokumen-dokumen arsip, ya, tulisan-tulisannya, gambar-gambarnya, semuanya juga bisa. Pengetahuan yang diungkap apa? Tentang satu orang, dua orang tersebut, gitu. Nah, satu paket seperti itu kita sebutnya fenomenologi. Nah, kalau fenomenologi, intinya apa? Konsepsi yang dimiliki oleh sekelompok orang terhadap fenomena, kejadian, atau tempat tertentu. Jadi bukan berarti kalau kita meneliti fenomena disebutnya fenomenologi, enggak. Ya. Jadi fenomenologi itu menggali apa yang ada di kepala orang, itu yang kita sebut dengan fenomenologi. Ya, ciri khasnya yang menjadi respondennya berapa? Sekitar 10 orang, enggak banyak. Kenapa enggak banyak? Karena nyarinya susah. Jadi contohnya misalnya bagaimana sih pengalaman orang yang terkena gempa di Palu yang rumahnya terkena likuifaksi. Rumahnya tenggelam di tengah bumi. Anggota keluarganya hilang. Kesedihannya sedalam apa sih? Menangisnya berapa hari? Dukanya itu seberapa dalam? Menceritakan duka yang seberapa dalam itu nggak bisa cukup dengan satu kata. Dukanya dalam banget. Nggak bisa. Mesti memilih kata-kata yang tepat, menceritakan dengan tindakan sehari-harinya bagaimana sih, raut wajahnya bagaimana, nafsu makannya seperti apa, semuanya diceritakan sedetil mungkin, sehingga pada saat orang membaca, orang tahu, bisa punya empati ya, menderitanya kayak begitu ya, begitu membaca tulisannya, ikut menangis, ikut menitikkan air mata, benar-benar masuk ke dalam tulisannya, karena benar-benar bisa merasakan bagaimana sih kesedihan, bagaimana putus asanya, bagaimana yang namanya harapan sudah nggak ada lagi. Kalau harapan muncul lagi, itu setelah waktu berapa lama sebenarnya? Ya, persepsi terhadap rumahnya bagaimana sih? Ya, keinginan-keinginan, minatnya bagaimana sih? Gejolak hatinya seperti apa? Gejolak perasaannya kayak gimana? Kedalaman depresinya seperti apa? Yang seperti itu nggak bisa dipahami hanya ketemu 1 jam, 2 jam. Ketemu orangnya, ikut melakukan kegiatannya, bersama-sama, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini, bantu membuatkan makanan, sering ketemu, sehingga wawancaranya bisa sangat mendalam. Ya, wawancaranya sangat mendalam. Karena kalau tidak sangat mendalam, gimana mungkin menggaruk, mengungkap semua yang ada di dalam kepala. Ya, wawancaranya sangat mendalam, sehingga apa yang ada di dalam kepalanya orang itu benar-benar bisa diungkap. Gitu. Itu fenomenologi. Nah, mengapa 10? Karena nyari respondennya susah. Nggak semua topik arsitektur cocok untuk fenomenologi. Yang cocok menurut saya adalah peristiwa kejadian yang langka, yang mencari respondennya susah. Kalau peristiwa sehari-hari bekerja di rumah, respondennya gampang banget. Dan fenomena seperti itu nggak terlalu melibatkan perasaan, pemikiran, gejolak yang fluktuasinya luar biasa. Enggak, kalau bekerja di rumah. Ya, jadi untuk bekerja di rumah menurut saya nggak cocok fenomenologi. Karena kasusnya nggak langka. Fenomenologi cocok untuk kasus yang langka. Atau kasus yang mencari respondennya susah. Dan kita benar-benar tahu apa yang dirasakan, dipikirkan orang terhadap tempat tersebut, terhadap kejadian tersebut, terhadap peristiwa tersebut. Kalau di buku lamanya Creswell ya, yang tahun 2000-an,
Yang 5 approach itu dikasih contohnya apa? Bagaimana sih derita orang yang keguguran? Orang yang hamil terus keguguran, penderitaannya itu bagaimana sih? Udah seneng menyiapkan nama, udah wah perasaannya udah happy banget, bakal punya buah hati yang sangat lucu, ya. Tiba-tiba kehilangan. Kehilangannya itu sedalam apa sih? Deritanya itu bagaimana? Itu fenomenologi, gitu. Jadi mewawancara orang yang seperti itu nggak mudah, nggak mungkin orang tiba-tiba ngomong semua apa yang dirasakannya, nggak mungkin. Ya, itu perlu pendekatan pelan-pelan gitu ya. Sedikit demi sedikit ya, sehingga respondennya, narasumbernya bersedia mengungkapkan perasaannya. Dan pada saat mengungkapkan perasaannya, ada saat dia ketawa keras, tersenyum, ada saat menangis, mungkin seperti itu. Itu fenomenologi ya. Jadi fenomenologi bukan studi fenomena disebut fenomenologi, enggak ya. Jadi kita sudah lihat dua, yang pertama naratif tadi, yang kedua fenomenologi. Kalau menurut saya fenomenologi, saya tidak anjurkan untuk S2, karena waktunya lama, mencari responden tidak mudah, kecuali Anda tipe yang memang suka yang seperti ini. Karena tergantung orangnya juga menurut saya. Ada tipe-tipe yang suka PDKT ke orang lain, mudah dekat ke orang lain. Kalau Anda bukan tipe yang suka PDKT, mudah dekat, gampang curhat, bisa dengan mudah mendengarkan curhat, kalau bukan tipe seperti itu, fenomenologi nggak cocok. Yang cocok apa? Misalnya etnografi, misalnya ya. Etnografi agak berat juga sebenarnya. Fenomenologi kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya mau nanya. Ya. Kalau naratif tadi itu untuk tokoh aja Pak? Atau subjeknya sesuatu barang atau apa gitu boleh nggak? Gimana sekali lagi? Tadi kan Bapak yang naratif tadi itu kan ya misalnya tokoh arsitek yang terkenal, terus gimana karir dia, gimana sejarah hidupnya kan. Kalau naratif tadi itu bentuknya benda, objek gitu, boleh nggak Pak? Kalau bentuknya benda atau objek, itu bukan naratif study, tapi case study. Oh. Jadi kalau case study, ya kita lompat nggak apa-apa ya, mumpung ada pertanyaan dari Rosita. Kalau case study, ciri khasnya adalah mengungkap pengetahuan sedalam mungkin tentang objek, tentang tempat yang boundary wilayahnya jelas atau boundary waktunya jelas. Jadi kalau misalnya ya Masjid Istiqlal, itu kan objek. Yang membangun siapa, dibangunnya bagaimana, proses konstruksinya bagaimana, detail-detail desainnya bagaimana, potongannya bagaimana, tampaknya bagaimana, luasnya seperti apa, ya. Yang mempelajari objek seperti itu fokus seperti itu case study. Jadi kalau mempelajari Masjid Istiqlal, sejarahnya dipelajari, ekonominya dipelajari, penggunaan sekarang, dulu gimana, sekarang gimana juga dipelajari, pengelolaannya bagaimana dipelajari, kapasitasnya berapa dicari tahu. Kalau case study, survei dipakai, observasi dipakai, dokumen-dokumen juga dicari. Yang penting adalah pengetahuan tentang objek itu benar-benar terkumpul semuanya. Seutuhnya. Itu case study. Jadi kalau Rosita ingin mempelajari arsitektur jengki pasca kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1965 di kota Bandung. Jadi boundary waktunya jelas pasca kemerdekaan. Tahunnya jelas 1945 sampai 1965. Wilayahnya jelas di kota Bandung. Jadi Rosita nggak akan menjelaskan arsitektur jengki di Jakarta, di Semarang, enggak. Ini memang arsitektur jengki yang ada di Bandung. Yang di kota lain nggak perlu. Ya, itu case study namanya.
Oh gitu ya. Jadi bangunan arsitektur di Jengki di Kota Bandung ternyata ada ribuan. Nggak jadi deh Kota Bandung, di Kecamatan Coblong aja, itu juga boleh. Arsitektur Jengki di Kecamatan Coblong, mungkin hanya ada beberapa rumah. Misalnya ya, Ya, wilayahnya dibatasi, waktunya dibatasi, dan semuanya yang terkait dengan objek tersebut dipelajari semuanya. Nanti dibuat ceritanya, story-nya. Itu case study. Gitu. ya Pak. Oke banget, terima kasih. Jadi simpelnya, naratif study itu case study tetapi Objek ya, orang. orang. Kalau naratif study dijadikan objek, naratif study dijadikan objek, itu jadinya case study. Iya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Pertanyaan bagus, Rosita. Siap, makasih. Menjawab Pak. nggak kira-kira? Menjawab, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Case study ya sering digunakan oleh teman-teman sejarah teori kritik. Jadi Pak Bambang Setiabudi itu ahlinya masjid. Salah satu tulisannya, publikasinya tentang Masjid Agung Bandung. Itu case study. Semua dokumen-dokumen bersejarah tentang Masjid Agung Bandung dicari. Ya, mungkin saya carikan ya sebentar ya. Sebentar ya saya carikan. Mumpung kita membahas tentang hal itu. Saya sharing ya. Nah, ini contoh penelitian case study. Perkembangan karakteristik arsitektural Masjid Agung Bandung 1810 sampai 1905. Objeknya dibatasi hanya Masjid Agung. Tahunnya juga dibatasi 1810 sampai 1955. Ya, ini case study. Case study itu juga pendekatan penelitian yang sangat penting. Ya, dilakukannya cenderung oleh teman-teman di sejarah teori kritik. Jadi yang dilakukan apa? Semua dokumen-dokumen bersejarah, foto-foto Masjid Agung, ya, mulai tahun sekian sampai tahun sekian dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan semuanya kayak gini. Dikumpulkan semua. Sejak kapan sih Masjid Agung itu yang sebelumnya atapnya tumpang tiga, atap tradisional, berubah menjadi atap kubah? Ketahuan. Diperkirakannya kapan? Siapa sih yang menggagas atap kubah tahun 1955? Nggak diketahui. Siapa? Ya, tapi sebelum 1955 sampai tahun 1950, Masjid Agung Bandung itu atapnya kayak begini, tumpang tiga, seperti masjid. Ya, kalau nggak salah, tumpang tiga. Pembahasan di dalamnya membahas. Nah, ini adalah data-data dokumennya, dianalisis dengan cara memberikan tahun. Ini analisisnya dibuat modeling sederhana. Jadi salah satu metode analisis, yang namanya analisis itu kan mengungkap pola yang terdapat di dalam data. Pola yang ingin diungkap adalah pola dari atap Masjid Agung. Di sini kelihatan tahunnya ditampilkan di mana, ya. Kemudian ditampilkan di atas itu adalah gambar-gambarnya, di bawah itu masa pemerintahan siapa sih. Ini adalah diagram hasil analisis secara kualitatif. Dengan diagram seperti ini, visualisasi seperti ini, kita bisa tahu ada tahun, ada perubahan bentuk, ada orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan perubahan bentuk itu masanya, masa kolonialnya siapa sih. Ini case study. Ya, ini case study. Ya, penelitian seperti ini sangat penting. Ya, ini juga analisis. Ya, masanya bagaimana, ruang seperti apa,
ini. Kita juga ada ya naratif tadi, fenomenologi dan case study. Ada pertanyaan mungkin? Jadi ketika tadi yang diungkap apa? Objek sisa, apakah kasus sisa, apakah peristiwa sisa, yang menderita atau waktu yang ya. Jadi ada peristiwa perampokan, itu juga case study. Perampokannya hubungannya terjadinya kapan ada pemberian kejadiannya ada perampokan. Perampokan datanya bagaimana? Bisa sesuai wawancara pemilik, penjual bakso yang kebetulan lewat, itu survei, observasi, kalau observasi yang dengan kaca gitu, ada nggak atau observasi dengan mencari jejak. Ada arsip, CCTV-nya yang diambil, dilihat CCTV itu bagaimana. Jadi semua metode dikumpulkan. Yang penting adalah peristiwa perampokan itu benar-benar semuanya diungkap sampai tahu pelakunya siapa. Misalnya, itu case study. Jadi case study bisa objek, ya, bisa tempat tertentu, bisa peristiwa tertentu, bisa kejadian tertentu, ya. Itu case study. Jadi misalnya kalau teman-teman di sini ya ingin meneliti tentang pasar kaget di hari Jumat, misalnya di depan Salman. Cuman itu penelitian sebelum pandemi ya, ramainya bukan main pasar kaget hari Jumat di depan Salman. Jadi pasar kaget itu menggunakan jalan Ganesha, polanya kayak gimana sih? Pola penataannya. Apakah random? Kalau random nggak teratur, ketidakteraturannya itu bagaimana? Keteraturan di antara ketidakteraturan itu bagaimana? Pedagang kaki ini bagaimana cara menata dirinya? Pembeli bagaimana cara dia berjalan memilih tempat-tempat di situ? Orang yang datang ke pasar kaget itu karena apa sih sebenarnya? Masyarakat ITB terhadap pasar kaget di hari Jumat itu sikapnya bagaimana? Setuju, tidak setuju, ataupun netral misalnya. Itu case study. Yang diteliti adalah tentang pasar kaget di hari Jumat. Boundarynya jelas, tempatnya jelas, waktunya jelas, terjadinya di hari Jumat. Itu adalah case study. Nah, begitu kita meneliti pasar kaget, case study apa sih yang bisa kita pelajari? Kita tahu penggunanya siapa, pola penggunaannya bagaimana, motivasinya seperti apa, ya, aktor-aktornya siapa saja yang berperan, ya, di balik itu intervensi yang bisa dilakukan secara perencanaan apa, perancangan kira-kira apa gitu terhadap pasar kaget yang terjadi di hari Jumat. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Gimana Bu Ana? Izin bertanya Pak, kalau berkaitan dengan penerapan aplikasi atau dalam satu kasus begitu, misalnya ada aplikasi A gitu, kita mau uji dalam satu bangunan itu, apakah masuk dalam case study juga berarti ya Pak? Apanya bangunan? Sorry. Jadi kita punya satu aplikasi baru misalnya seperti Finder gitu. Kita ingin menguji satu bangunan, bagaimana penerapannya, itu berarti masuk di case study juga ya Pak? Karena objeknya benda atau semacamnya. Ada aplikasi Pathfinder, terus ada bangunan kita ingin mengujinya. Ya. Jadi kalau seperti itu, yang pengetahuan yang akan diungkap adalah kira-kira penggunaan Pathfinder itu kalau di bangunan bagaimana terapannya, kelebihan
arsitek apa yang tidak bisa dimanfaatkan oleh arsitek apa misalnya. Cari kelebihan, kekurangan, kesempatan, ya, risiko yang ada di dalamnya, itu bisa masuk ke study. Ya, bisa masuk ke study. Kalau misalnya pengetahuan yang diungkap kira-kira seperti itu. Jadi case study itu spesifik, ya. Dan case study tidak ada tujuan generalisasi secara umum untuk membuat grand teori, tidak. Mengapa tidak? Karena fokus untuk memahami objek tertentu. Dan ini sangat penting, ya. Jadi penelitian-penelitian tentang arsitektur tradisional Bali misalnya sangat penting. Mengapa? Hasil penelitian itu nanti dimanfaatkan oleh arsitek. Kalau mau merancang fasilitas hospitality, apartemen, kantor di Bali, apa sih yang perlu dilakukan di dalam desain supaya dia adalah Bali banget, atau dia adalah transformasi arsitektur Bali. Pada saat orang datang fasilitas hospitality itu, ke kantor itu, ke hunian itu, orang merasa, ini saya berada di Bali, tidak berada di tempat lain. Apanya yang mau diadopsi? Untuk seperti itu, arsitek membaca tulisan-tulisan penelitian tentang arsitektur tradisional Bali yang ditulis oleh para peneliti, gitu. Jadi naratif study penting, fenomenologi penting, case study juga penting. Fenomenologi kenapa penting? Ya, begitu kita tahu bagaimana sih derita orang kehilangan rumah, ya. Pada saat kita melakukan perencanaan, ya, perancangan, bisa nggak kita melakukan tindakan-tindakan, konsep-konsep yang memitigasi bencana supaya tidak terjadi. Mungkin ya, hasilnya tidak bisa diterapkan secara langsung, tetapi hasil tersebut bisa menjadi motivator yang kuat bagi arsitek supaya mitigasi bencana itu benar-benar dilakukan. Ya, karena apa? Karena tahu perasaan orang lain kalau kehilangan rumah, kehilangan keluarga itu gimana. Gimana sih membuat perencanaan, ya, perancangan supaya dia punya ketahanan terhadap bencana. Bencananya boleh terjadi, tapi kehilangan nyawa tidak boleh, misalnya. Ya, dibawanya ke arah sana. Nah, yang berikutnya etnografi. Nah, kalau etnografi ciri khasnya apa? Subjeknya ataupun objeknya adalah kelompok masyarakat yang men-sharing budaya tertentu. Ya, budaya tertentu. Jadi penelitiannya bisa tentang masyarakat Baduy, tentang cipta gelar, tentang desa tertentu di kawasan tertentu misalnya. Nah, kalau penelitian seperti itu yang dilakukan apa? Hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat itu bagaimana sih? Hierarkinya ada atau enggak? Kalau ada ritual, siapa yang memimpin, siapa yang membuatkan masakan, siapa yang memandu acara, siapa yang duduk di sebelah utara, timur, selatan, barat misalnya. Hierarkinya seperti apa sih? Strata sosial itu dibagi-bagi. Cara komunikasinya bagaimana? Pola interaksi yang terjadi di masyarakat itu bagaimana? Gitu. Kalau hubungan sosialnya seperti itu, ya, spasialnya bagaimana? Konfigurasi ruangnya bagaimana? Solid void itu ditata bagaimana sih supaya pola komunikasi dan interaksi tertentu itu terjadi, gitu. Jadi etnografi kalau digunakan di arsitektur fokus pada sosial dari masyarakat itu bagaimana. Kalau sosialnya seperti itu, spasialnya bagaimana. Kalau yang intangible ya, yang sosialnya seperti itu, yang tangible, yang didapat disentuh oleh arsitek itu bagaimana gitu. Nah, ini juga pengetahuan yang sangat penting di arsitektur. Karena apa? Kalau kita mau merancang di kawasan-kawasan yang punya budaya tertentu yang kuat, ya kita perlu pahami ya pola ruang itu harus oleh masyarakat itu digunakan oleh bagaimana sih caranya. Kalau salah menggunakan pola ruang bahaya banget gitu. Jadi contoh sederhananya ini adalah ruang rapat perusahaan besar. Ruang rapat perusahaan besar. Kalau di perusahaan besar ruang rapat ada meja yang gede. Ada meja elips yang gede seperti ini.
Oke, Nah, adik-adik ada meja semuanya yang ini masih seperti ini. mengikuti? Ini ada tempat duduk. Masih Bu, masih Bu. Oke. Ada tempat Kami duduknya. agak panjang udah mulai ngantuk ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin ini Kalau menurut dulu nanti disuruh pelajari sendiri. Jadi karena kita khawatir waktunya tidak cukup untuk diskusi. Nah, selanjutnya kita bentuk 5 kelompok ini ya. Kita bentuk 5 kelompok. Kelompoknya udah ada kan, Kak Lia? Ya, Kak Lia, kelompoknya udah ada ya? Metopen belum ya, Dek, ya? Kemarin. Oh, udah ya. Oke. Berapa kelompok? Sorry. 6. Zulfikri 6 kelompok ya? Satu kelompok berapa orang? 5 atau 6 5 ya? orang. Oke, baik. Jadi kita masih mengikuti kelompok yang lama. Sekarang kelompok 1. Siapa kelompok 1? Nah, kelompok 1 yang hari ini bertugas kita untuk membahas dari tugas kawan-kawan ataupun pemikiran-pemikiran yang sudah kawan-kawan kalian punyai terkait ini untuk membantu permasalahan, kemudian topik, latar belakang ya. Kemarin udah ada ya, Kak Lia, udah dikumpul belum Udah, Kak Bu, Lia? di email. Oke Kak Lia, tolong siapkan sebentar. Kemudian dari yang beberapa adik-adik ya, beberapa adik-adik. Nah, siapa yang kelompok 1? Zulfikri? Zulfikri masih ingat kelompok 1? Saya kirim di grup ya. Oke ya, tolong kelompok 1 bersiap. Itu ada 1 menjadi yang 1 menjadi ketuanya, yang 4 menjadi pembahas. Kita membongkar dari judul kawan-kawan, kita memberi masukan. Oke, coba Zulfikri, siapa ketua kelompok 1? Ya, Zulfikri. Jangan senyum-senyum. Tunjuk aja 1. Siapa? Vira. Ya, Zulfikri, saya nggak dengar. Siapa? Vira. Vira. Ya, Vira, silahkan di-handle. Ini nanti di-share sama Kak Lia terkait dengan pembahasannya ataupun istilahnya permasalahan dari punya kawan-kawan kalian yang sudah untuk contoh yang lumayan dan contoh yang kurang bagus, tapi ini hari ini kita akan memberikan masukan untuk kita bahas sama-sama. Nah, Vira menjadi moderator bagi keempat kawan 1 kelompoknya ya. Vira, mana Vira? Ya, Bu. Vira kok nggak kelihatan? Oh ya, Vira. Waduh, ya, Vira siap nih kalau Vira kayaknya. Vira, jadi tugas Vira adalah sebagai saya nih ya, sebagai saya sebagai dosennya untuk kita membahas hasil dari kawan-kawan, hasil baik itu topik maupun permasalahan maupun latar belakangnya, satu-satu kita bahas. Vira dibantu pembahasnya adalah yang di dalam satu grup ya, Vira. Anda tahu kan satu grup? Tahu, Bu. Di dalam jadi satu grup nanti panggil satu-satu, apa pendapat si A, apa pendapat si B terkait dengan misalnya permasalahannya. Tadi seperti saya mengatakan kan, misalnya permasalahan itu berupa kalimatnya gitu ya. Permasalahan itu cukup jelas dan padat, tajam, jangan berbelit-belit. Kemudian tujuan itu adalah untuk menjawab masalah gitu ya. Oke. Paham Safira?
Kita coba ya, Safira. Ya, buka Lia. Sudah ada Lia yang bisa di-share? Silakan, Safira. Baik, saya akan membahas pengaruh desain interior terhadap ketertarikan konsumen dalam memilih coffee shop di bab 1, pendahuluan. Latar belakang tingkat stres yang semakin meningkat di tengah pandemi COVID-19 membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sedang melepas lelah atau mencari tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Cafe shop menjadi salah satu pilihan yang sangat diminati masyarakat saat ini. Di samping sudah menjadi budaya khusus di Indonesia, khususnya di kota Banda Aceh yang dikenal sebagai salah satu kota dengan 1.001 warung kopi, masyarakat terbukti mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia ini. Pergeseran budaya membuat keberadaan cafe shop semakin diakui di masyarakat. Peran media-media sering mensosialisasikan cafe shop mendukung perkembangannya di kalangan masyarakat. Semula cafe shop dijadikan sebagai tempat berkumpul masyarakat, tetapi sekarang seakan cafe shop mempunyai fungsi tambahan sebagai sebuah tempat yang biasa dijadikan pilihan untuk refreshing bagi sebagian orang. Karena tempatnya mampu membuat pelanggan melupakan sejenak masalah dan kesibukan yang sedang dihadapi. Desain interior pada sebuah cafe shop memiliki pengaruh besar terhadap minat masyarakat untuk memilih cafe shop yang akan didatanginya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan saat ini masyarakat ke cafe shop tidak hanya untuk menikmati kopi saja, akan tetapi juga untuk mencari kenyamanan dan ketenangan di sebuah cafe shop. Hal inilah yang mendasari mengapa interior sebuah cafe shop sangat mempengaruhi terhadap minat konsumen. Mengikuti tren dan konsep yang unik akan menambah rasa penasaran terhadap cafe shop tersebut. Rumusan masalah. 1. Apakah desain interior mempengaruhi ketertarikan konsumen dalam memilih cafe shop di Banda Aceh? 2. Seperti apakah desain interior yang dapat menarik perhatian konsumen pada sebuah cafe shop di Banda Aceh? 3. Apakah usia konsumen menjadi indikator dalam pemilihan desain interior sebuah cafe shop di Banda Aceh? Tujuan. 1. Untuk mengetahui apakah desain interior mempengaruhi ketertarikan konsumen dalam memilih cafe shop di Banda Aceh. 2. Untuk mengetahui desain interior seperti apa yang dapat menarik perhatian konsumen pada sebuah cafe shop di Banda Aceh. 3. Untuk mengetahui apakah persepsi konsumen menjadi indikator dalam pemilihan desain interior sebuah cafe shop di Banda Aceh. Rahma, menurut saya juga udah bisa Kak. Seperti dari segi judul udah pas ya. Judulnya tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit. Ada, tapi di sini di Banda Aceh ini masih terlalu luas deh. Banda Aceh itu sebenarnya mau di mana yang dia tuju? Apakah semua coffee shop di Banda Aceh yang dia mau lihat pengaruh interior terhadap ketertarikan konsumen
tidak semua coffee shop di Banda Aceh, jadi penelitiannya nanti tidak terlalu lama pengumpulan datanya. Latar belakang gimana? Apa sudah sesuai dengan itu? Latar belakangnya menurut saya udah sesuai, cuma beberapa kalimatnya sih kayak terlalu kasar gitu kan, stres kan bisa diuji kesehatan mental atau seperti itu. Menurut saya soalnya tingkat stres itu kayak agak kasar gitu ya, gimana. Terus ada beberapa kalimat yang menurut saya itu kepanjangan dalam satu kalimat itu. Kalimat yang mana? Ini di samping sudah menjadi budaya di Indonesia, khususnya di kota Banda Aceh yang dikenal sebagai salah satu tempat 1001 warung kopi. Masyarakat mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari selama usia ini. Ada lagi? Menurut saya yang bikin pada pertama yang tingkat stres yang makin meningkat di tengah pandemi COVID-19 kita bahas karena pembahasan coffee shop itu nggak berpengaruh sama COVID-19. Sebenarnya tujuan dari si penulis ini menyatakan kenapa dia meletakkan pandemi COVID-19. Oke, karena lagi main-main. Jadi sebenarnya penulis ini mau menyatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini pada umumnya orang-orang sering merasa stres, merasa sebenarnya dibilang stres karena memang itu kenyataannya yang dihadapi pada sekarang ini. Jadi latar belakang itu kita harus mengambilkan data-data yang ada. Jadi dia menyatakan bahwa orang-orang pada umumnya jika stresnya terus tinggi di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu dia mau melihat coffee shop, apa pengaruh desain coffee shop ini terhadap pengaruh tingkat stres ini, apakah bisa mengatasi permasalahan yang ada. Jadi dia mau meneliti coffee shop ini. Apa betul Wida? Iya Kak, benar. Karena seperti yang bilang si Safira, kesehatan mental itu udah terlalu luas. Kesehatan mental tuh bisa aja udah kita ada depresi gitu kan Kak. Karena kalau bahasannya kesehatan mental tuh lebih udah ke psikologi lagi gitu. Makanya memang data yang mungkin ada beberapa referensi ya dan bisa ditampilkan di latar belakang ini, bisa dengan footnote mungkin, jadi datanya itu lebih akurat. Jadi kalau kita bandingkan stres makin meningkat dengan pandemi COVID-19, kalau kita tidak ada data, sama aja seperti kita yang mengklaim kalau selama pandemi COVID-19 itu tingkat stres orang semakin meningkat. Jadi jika ada data, baik itu dari jurnal, kalau kalian ada data dari jurnal, lebih bagus lagi karena itu sudah diteliti orang ya, atau dari dinas kesehatan yang menyatakan seperti itu. Nah itu bisa ditampilkan di sini. Bisa kalian buat dengan nomor misalnya di sebelum titik ini. Dengar ya suara kakak ya. Maaf ada ringtone di belakangnya. Jadi sebelum titik ini bisa kalian kasih misalnya angka 1, buka tanda kurung. Ini bisa diedit pakai, oke bentar ya kita pakai ini sebentar. Misal seperti ini. Enggak, kakak nggak pakai mouse. Oke, misal seperti ini. Sebelum titik itu kita kasih tanda kurung seperti ini. Ini kakak pakai model yang standar IOP. Tapi kalau kalian mau pakai footnote bisa juga. Kalian pakai tanda 1 di atasnya atau di bawah. Tapi biasanya tanda 1 di atas, kemudian kalian kasih footnote di bagian sini. Ini satunya apa? Dari mana sumbernya? Mungkin sumbernya itu bisa kalian pelajari
cara mengutip sumber bagaimana ya, karena kalau buku itu ada nama orang dulu, nama orangnya tuh dibalik, kemudian tahun, kemudian ada judul bukunya, kemudian penerbitnya dari mana, diterbitkan dari mana. Kalau jurnal itu ada tanpa volume, nomor, itu bisa kalian pelajari sendiri nanti cari di internet, itu memang udah aturannya. Kemudian kalau memang kalian mau ada penomoran seperti yang kakak buat ini, satu kayak gini, ini bisa kalian linkkan di belakang, di referensi nanti, di preferensi, nomornya sesuai. Kalau nomor 1 berarti nomor 1, dari mana kalian ambil. Kalau nomor 2 berarti nomor 2, dari mana kalian ambil. Itu dia sesuai, jadi link. Paham, Dek? Jadi walaupun di latar belakang tetap kita kasih literatur, supaya sebenarnya bukan literatur ya, data. Tetap kita kasih data, sehingga itu memperkuat latar belakang kita. Jadi kalau ada yang menepis, kita bisa menampilkan fakta-fakta yang ada. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana? Kalau menurut saya rumusan masalah udah bisa, Kak. Iya Kak, karena rumusan masalahnya dia udah kayak merumuskan masalah yang udah dijelaskan di latar belakangnya gitu Kak. Dari mulai pergeseran budaya, terus kenapa interior club itu penting gitu untuk menarik perhatian pelanggan gitu. Terus dari usianya juga ditanyakan di rumusan masalahnya nih Kak. Cuman kayak tadi kakak bilang ruang lingkupnya terlalu besar, karena kan ini dibilang di Banda Aceh, bisa diperkecil lagi biar carinya nanti mudah. Oke, antara rumusan masalah dengan tujuan gimana? Boleh di-scroll lagi Kak, layarnya. Untuk rumusan masalah sama tujuannya menurut saya sinkron Kak, karena masalah yang dipertanyakan di rumusan masalah ini itu menjawab untuk tujuannya gitu Kak, terjawab. Oke, jadi rumusan masalah itu dijawabnya di tujuan ya, Dek. Jadi itu bisa kita garis bawahi kalau dia menanyakan apakah desain interior mempengaruhi ketertarikan konsumen dalam memilih coffee shop di Banda Aceh. Berarti tujuannya itu ya untuk mengetahui bagaimana pengaruh desain interior terhadap ketertarikan konsumen dalam memilih coffee shop di Banda Aceh. Jadi antara rumusan masalah dengan tujuan itu saling kesatuan. Karena banyak kasus yang kami temukan sama Ibu, itu rumusan masalahnya itu, misal, apakah usia konsumen menjadi indikator dalam pemilihan desain interior sebuah coffee shop di Banda Aceh? Ini dia tanya nih di rumusan masalah. Di tujuan dia jawab, usia konsumen mempengaruhi terhadap pemilihan desain interior karena bla 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 bla. Itu untuk apa dia melakukan penelitian lagi? Karena kan dia sudah mengetahui jawabannya. Jadi ada juga yang dia tanya A, di tujuan dia jawabnya C. Misal, kamu pergi kemana? Kita tanya. Dia jawabnya, adik saya berumur 5 tahun. Adik saya sukanya apel. Itu kan udah nggak nyambung ya. Kalau seandainya ditanya, kamu pergi kemana? Ya tinggal kita jawab aja, ke pasar. Seperti itu. Jadi, antara rumusan masalah dengan tujuan itu harus nyambung ya. Rumusan masalah dijawab di tujuan. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau paper proposal penelitian Tiwidian sudah cukup baik, cuman bisa diperbaiki sedikit di judul ya, Dek ya. Mungkin ini terlalu luas nih. Kemudian di latar belakang bisa dimasukkan data-data yang ada, Dek ya, referensinya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Untuk kan itu kalau Banda Aceh terlalu luas. Jadi kalau misalkan diperkecil tuh atau ditentuin di satu coffee shop aja kayak gitu Kak? Atau Ya, gimana? buat aja misalnya pengaruh desain interior terhadap ketertarikan konsumen dalam membeli coffee shop. Dalam kurung studi kasus di mana misalnya di Lemor ya. Di Lemor dan mengambil 2 objek nih, mau dibandingkan.
Berarti lemor dan kuantum misalnya, atau apa kayak gitu. Karena kan kalau satu aja mungkin terlalu kecil ya skupnya. Jadi kalau ada seperti ini, buat aja 2 coffee shop. Nanti kalian bandingkan bagaimana coffee shop A dan coffee shop B, dan apa yang ditemukan dari referensi-referensi yang ada atau teori-teori yang ada. Berarti coffee shop gitu aja kan Kak. Habis itu dalam kolom studi kasus terus nama Studi kasus, gimana studi kasusnya? Ya. Misalnya coffee shop, lemor dan bla 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 kayak gitu. Atau boleh juga dalam memilih coffee shop di Banda Aceh. Ini kan ada lokasinya. Dalam kolom studi kasus, lemor dan kuantum kayak gitu. Jadi kan dia lebih jelas lagi. Berarti lemor dan kuantum itu memang di Banda Aceh. Iya. Berarti itu nanti jadinya itu kualitatif ini ya, apa tadi yang dibilang Bapak tuh naratif ya? Naratif. Studi kasus, studi case. Iya, Kak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Kak, izin nanya. Seandainya kita kan mau perbaruin proposal nih Kak, itu dikirim ulang atau gimana? Boleh dikirim ulang, nanti buat aja judulnya itu perbaikan proposal penelitian metode pen 1. Kita sampai jam berapa ya? Kalau disimpulkan sampai jam ini enggak, 11:11 saudara, 10:30 Kak. Kelas ya, berarti masih lama. Oke, kita lanjut ya, kalau memang masih lama. Masuk ke kelompok 2, silakan. Yang jadi ketuanya ada Ciwidia. Jam 9.40 Kak. Habisnya Kak. 9.40. Bentar, coba Kak. Iya. 3S 9.40 Kak. Teasing kuliah 10.30 Pak ya? Kita berapa SKS ya nih? 3 Kak. Oh iya, 10.30 SKS. Kayak gitu. Oke, sekali kelompok 2. Ada Tiwidian, Edi Fitriadi, Sofia, Zulfikri, Salsabila. Ini hadir semua? Hadir Kak. Hadir semua ya. Sofia nggak ada nih? Oke. Silakan mau jadi ketua. Ya, siapa yang mau jadi ketua? Saya Kak. Boleh, Zulfikri, silakan. Sebentar Kakak cari dulu punya kawan kalian. Oke, silahkan. Silahkan Zulfikri, mulai.
Kak, yang dibahas itu orangnya nggak ada, kenapa Kak? Nggak apa-apa, kita bahas aja. Baik, saya akan membacakan proposal kajian berjudul penerapan arsitektur ekologi ke dalam arsitektur tradisional pada perumahan di daerah Desa Nancawa, Kecamatan Pelumpang Tengah, Kabupaten Semeru. Dalam kehidupan peradaban manusia saat ini, arsitektur sangatlah penting, terutama pada abad 21 sekarang ini. Arsitektur menjadi tolak ukur dalam merancang sebuah bangunan. Saat ini, arsitektur harus merancang bangunan yang bisa ramah pada lingkungan, dikarenakan manusia sadar akan dunia semakin rusak dengan perbuatan manusia itu sendiri. Maka dari itu, arsitek mulai menyadari sedikit dan harus mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan. Salah satunya untuk memakai sistem terhadap perkembangan pembangunan zaman sekarang, yakni mengurangi kerusakan lingkungan, terutama pada daerah Desa Nancawa. Masyarakat Desa Nancawa masih belum mengenal terhadap arsitektur ekologi, maka dari itu diperlukan pengetahuan, pendidikan, dan pengenalan terlebih dahulu terhadap arsitektur ekologi ini agar masyarakat Desa Nancawa bisa menerapkannya. Mengapa harus memberikan pengetahuan sistem arsitektur ekologi ini ke masyarakat desa? Karena masyarakat desa masih sangat bergantung terhadap alam sehingga dampak kerusakan terhadap alam sangatlah besar. Contohnya dalam pembangunan sebuah rumah. Bisa saja fasad rumah semuanya papan kayu, sehingga persentase penggunaan terhadap pohon di hutan sangat tinggi. Belum lagi mereka tidak mengetahui tentang dampaknya sehingga reboisasi sangat minim atau kurang dilakukan setelah penebangan pohon. Tujuan mengapa penerapan arsitektur ekologi ke dalam arsitektur tradisional di Desa Nancawa atau desa saya sendiri adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap pengurangan dampak kerusakan dari tidak terjaganya lingkungan melalui bagian arsitektur ini, sehingga masyarakat sadar akan masa depan dengan lingkungan yang terjaga dan hidup harmonis berdampingan dengan alam. Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro, yaitu desa desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut, dan dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, ekologi sebagai ilmu interaksi antara segala jenis makhluk hidup dan ekologi sebagai ilmu interaksi antara segala jenis makhluk hidup dan lingkungannya berasal dari bahasa Yunani oikos, yaitu oikos rumah tangga atau cara bertempat tinggal, dan logos bersifat ilmu atau ilmiah, sehingga ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ernest Haeckel tahun 1869. Jadi, arsitektur ekologis dapat dimaknai sebagai pembangunan lingkungan binaan sebagai kebutuhan hidup manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya yang mempertimbangkan keberadaan dan kelestarian alam, di samping konsep-konsep arsitektur bangunan itu sendiri. Hans Frick tahun 1998 berpendapat bahwa ekoarsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur, karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Namun mencakup keselarasan antara manusia dan alam, ekoarsitektur mengandung juga dimensi waktu, alam, sosio-kultural, ruang, dan teknik bangunan. Oleh karena itu, ekoarsitektur adalah istilah holistik yang sangat luas dan mengandung semua bidang. Hans Frick memiliki beberapa prinsip bangunan ekologis yang antara lain seperti 1. Penyesuaian terhadap lingkungan alam tempat. 2. Menghemat sumber energi alam yang tidak dapat diperbarui dan menghemat penggunaan energi. 3. Memelihara sumber lingkungan, udara, tanah, dan air. Memelihara dan memperbaiki peredaran alam. 4. Mengurangi ketergantungan kepada sistem pusat energi listrik, air, dan limbah atau air limbah dan sampah. 5. Kemungkinan penghuni menghasilkan sendiri kebutuhannya sehari-hari.
6. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar kawasan perencanaan untuk sistem bangunan, baik yang berkaitan dengan material bangunan maupun untuk utilitas bangunan, atau sumber energi, dan penyediaan air. Kriteria-kriteria bangunan sehat dan ekologis berikut ini adalah kriteria bangunan sehat dan ekologis berdasarkan buku Arsitektur Ekologis versi Hans Frick. Antara lain, yang pertama, menciptakan kawasan hijau di antara kawasan bangunan. Kedua, memiliki tapak bangunan yang memilih tapak bangunan yang sesuai. 3. Menggunakan bahan bangunan buatan lokal. 4. Menggunakan ventilasi alam dalam bangunan. 5. Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu mengalirkan uap air. 6. Menjamin bahwa bangunan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. 7. Menggunakan energi terbarukan. 8. Menciptakan bangunan bebas hambatan atau dapat digunakan semua umur. Konsep ekologis pada arsitektur di desa Nan Jawa yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Understanding people. Yang A. Aspek kepercayaan, berperan dalam menentukan waktu pendirian rumah dan hal-hal tertentu terkait desain rumah. Ketua, kiai, atau ustadz adalah orang yang berperan dalam menentukan hal-hal tersebut. Untuk bahan bangunan, saat ini tak lagi menggunakan bahan bangunan lokal, sehingga tidak memerlukan konsultasi dengan ketua, kiai, atau ustadz tersebut. Tujuan konsultasi serta selamatan adalah agar selamat sejahtera proses pembangunan hingga saat rumah tersebut dihuni. B. Partisipasi sosial. Merupakan sosial kapital yang masih sangat kental dalam masyarakat. Pada proses pendirian rumah, partisipasi ini dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan material, pemikiran, maupun tenaga. Saat ini bantuan mendirikan rumah tidak lagi dilakukan dari awal hingga akhir proses, tetapi pada proses-proses tertentu saja, seperti pada saat penggalian fondasi dan pemasangan kuda-kuda. Pada pembangunan fasilitas umum, masyarakat juga melakukan dengan kerja bakti. C. Selera masyarakat mengenai rumah tinggal mengalami perubahan pada aspek bahan bangunan, bentuk rumah, serta sistem struktur dan konstruksinya. Aspek ekonomi mendukung terjadinya perubahan tersebut. D. Rumah-rumah sesuai dengan jenis aktivitas, norma-norma sosial, selera, serta kebutuhan lainnya. Pola ruang rumah cenderung masih mengikuti pola ruang tradisional, karena secara umum, norma sosial masyarakat belum mengalami perubahan. Demikian pula pola budayanya. E. Tata ruang rumah sesuai dengan jenis aktivitas, norma-norma sosial, selera, serta kebutuhan lainnya. Pola ruang rumah cenderung masih mengikuti pola ruang tradisional, karena secara umum norma sosial masyarakat belum mengalami perubahan. Nggak usah dibaca semua ya, ini banyak kali nih dia. Oke, ini sepertinya Reja salah ini. Dia buatnya dalam bentuk esai ya. Dari judul, gimana dari judul? Ini dalam bentuk esai nih. Nanti boleh disampaikan ya Zulfikri ya ke Reja kalau tugasnya itu salah. Yang kita maksud itu usulan proposal penelitian. Jadi usulkan judul kalian apa, latar belakangnya apa, rumus masalah apa, tujuannya apa. Oke, dari segi judul gimana menurut kelompok 2? Kalau menurut saya udah bisa Bu, karena pembahasan dia itu udah nggak terlalu luas dan juga udah ada batasannya kayak misalkan ini pada perumahan di daerah desa Nan Jawa di Kecamatan Tepah Tengah Kabupaten Semeru. Jadi pembahasan itu dia mau bahasnya di daerah desa Nan Jawa itu aja gitu. Dan nggak terlalu luas juga. Kalau menurut saya seperti yang itu. Lain bagaimana? Menurut saya udah bisa, cuma nanti ada perbaikan sedikit terhadap ide penulisannya. Gitu. Misalnya contoh kan ke dalam itu bisa diubah terhadap, terus juga di daerah itu dia di Jadi spasi. judulnya itu sebenarnya udah bisa tapi sangat panjang ya. Karena dari penulisan judul pun kita ada batasannya. Maksimal itu kita harus ada 12 kata. Itu maksimal. Kalau kurang boleh. Sedangkan ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sangat panjang ya judulnya.
Kemudian dari segi ini, apa nampak tujuan penulisannya dan masalahnya? Gimana? Kelompok 2? Saat itu kan dia buat kayak misalnya kenapa dia ambil permasalahan ini, terus itu udah langsung dijawab Kak di paragraf dia itu. Seharusnya jawaban itu dijawab di tujuan, kalau menurut saya. Karena Rejanya salah menulis tugas. Sebenarnya kalau dalam bentuk esai, ini tuh sebagai bentuk opini. Mengapa harus memberikan pengetahuan sistem arsitektur ekologi ini ke masyarakat desa? Ini sebenarnya sebagai bentuk opini kita. Kemudian baru kita untuk menjawab opini kita itu perlu adanya bukti-bukti yang ada seperti teori-teori atau fakta-fakta yang ada untuk menjawab pernyataan kita, baru kesimpulan. Jadi sebenarnya kalau dia menulis esai, ini opini dia, yaitu tujuan dari dia menulis ini dan rumusan masalah dia di sini. Ini kalau dalam bentuk esai. Kemudian dari isinya, itu sebenarnya sudah dapat, cuman mungkin bahasanya yang masih agak kacau. Dan teori-teorinya itu sudah terkena juga. Kemudian di penutup, coba kita lihat apakah terjawab dari tujuannya. Mengapa harus memberikan pengetahuan sistem arsitektur ekologi? Masyarakat Desa Narcawana, Kecamatan Tepat Tengah, perlu diberikan informasi terhadap arsitektur yang bisa memberikan dampak baik bagi lingkungan, sehingga masyarakat bisa sadar dan mandiri dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Oke, terjawab ya berarti ya. Tadi mengapa kita perlu memberikan informasi terhadap desa ini. Jadi kesimpulannya itu untuk perlu diberikan informasi karena agar bisa menjaga lingkungannya. Kalau dalam format esainya sudah benar, tapi dalam bentuk penelitiannya kita belum bisa melihatnya. Oke, satu lagi kelompok 3. Kelompok 3. Fawas, Zilfahera, Arif, Dwi, Intan. Ini orangnya ada nih, Dwi ada. Arif ada. Zilfahera ada. Fawas nggak ada. Intan aja. Oke, silakan siapa yang mau jadi ketua? Ini yang dianggap hadir, yang masuk kelas ya. Yang bisa kita terima contengannya di SIM kuliah, yang nggak masuk kelas walaupun dia absen sendiri, tetap kita buat silang. Dwi jadi ketua, Dwi. Baik, Kak. Bentar ya, kita lihat dulu. Oke, ini punya Zakiul Fuad. Ada orangnya? Ada ya? Silahkan.
Silakan Dwi. Baik, pada bab 1 pendahuluan itu untuk judulnya sendiri, transformasi desain coffee shop di Kota Banda Aceh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebentar, ini Selanjutnya kenapa adalah latar belakangnya. dengan yang pertama tadi? Mirip ya? Kalau kami terlihat Kebetulan ya, mirip Bu. Kak, cuman paling perbedaannya pertama mungkin kalau yang punya TV Dian lebih ke interior, ruang dalam. Tapi kalau menurut saya Kak ya, untuk Zakiul Fuad mungkin mulai dari desain bangunannya, mungkin dari bentuknya lebih luas lagi mungkin ini Kak, punya Zakiul Kak. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah latar belakangnya. Coffee shop merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana santai tanpa aturan yang mengikat dan biasanya menyajikan kopi sebagai menu utama di luar menu lainnya. Coffee shop biasanya juga menyajikan makanan-makanan kecil atau makanan sajian cepat lainnya. Menurut Marsum, kafe merupakan tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi. Selain itu juga merupakan suatu tipe restoran yang menyediakan tempat duduk di dalam dan di luar restoran. Kebanyakan kafe tidak menyajikan makanan berat, namun hanya berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, dan minuman. Fungsi coffee shop sebagai tempat drama, menulis, belajar, membaca, bermain, atau menghabiskan waktu baik dalam berkelompok ataupun secara individu. Coffee shop memiliki kekhasan dan pengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat di kota-kota besar. Tempat yang sebelumnya identik dengan sarana untuk makan, minum, dan berkumpul banyak orang, berubah menjadi tempat untuk mewadahi sosialisasi masyarakat. Coffee shop juga menyediakan fasilitas Wi-Fi dan stop kontak bagi para konsumen agar para konsumen dapat mengerjakan tugas atau pekerjaannya dengan laptop. Karena hal tersebut, kehadiran coffee shop semakin banyak di berbagai tempat. Adanya pandemi COVID-19 membuat coffee shop harus membuat perubahan-perubahan agar sesuai dengan peraturan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan mengenai masalah transformasi desain coffee shop yang ada di Kota Banda Aceh. Yaitu yang pertama, apa saja perubahan desain coffee shop di Kota Banda Aceh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, ada mengapa coffee shop harus mengubah desain di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana desain coffee shop yang sesuai dengan masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan pada tujuannya yaitu yang pertama mengetahui bagaimana desain coffee shop yang tepat di masa pandemi COVID-19. Yang kedua menerapkan desain yang tepat pada coffee shop yang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang ketiga untuk mengetahui apakah desain coffee shop yang ada di Banda Aceh saat ini sesuai dengan proke yang berlaku. Oke, dari judul bagaimana? Kalau judul kayaknya permasalahannya sama Kak, sama dengan Kiwi tadi Kak. Terlalu luas cakupannya Kak. Enggak seperti studi kasusnya, mungkin bisa memperkecil ini. Ini Zaki mau lihat coffee shop yang mana? Apa mau lihat semua coffee shop terhadap transformasi desainnya? Ya, atau kalau memang mau lihat semuanya sebenarnya bisa aja kan? Di-listkan satu-satu lihat transformasi perubahan desain coffee shop ini terhadap pandemi COVID-19. Atau ada sesuatu yang dituju memang. Kayak tadi kita bilang ke TV, ada 2 studi kasus mungkin yang bisa kita gunakan untuk perbandingan melihat interiornya, terus dari referensi bisa kita lihat juga desain. Jadi gimana maksudnya ini mau melihat apa? Masih di mute deh. Mau
lihat ini ya Bu, apa tuh? Misal sebelum ada pandemi itu gimana coffee shopnya, habis itu setelah pandemi gimana coffee shopnya, bentuk desainnya. Coffee shop yang mana? Karena banyak. Itu Coffee shop semua tuh berbeda-beda. Ada yang menerapkan transformasi desain, ada yang nggak menerapkan. Jadi apakah mau mencari yang sudah menerapkan transformasi desain? yang sudah mungkin. Oke, berarti nanti mungkin bisa ditambahkan studi kasus deh ya. Studi kasusnya apa? Mungkin jangan satu objek, karena kalian kalau dalam apa nanti belum ini ya, belum benar ya, ya. Mungkin kalau tugas akhir nanti itu dia tidak boleh terlalu sempit, karena kalau terlalu sempit sama aja nanti apa ya, dijatuhkan nanti pas di sama penguji. Jadi lebih baik kalau kayak gini bentuknya ambil 2 studi kasus saja. Latar belakang gimana? Nomor 3. Kalau menurut saya Kak, belum mengena pada desain gitu Kak. Mungkin penjelasan mengenai desain itu bagaimana gitu nggak ada tentang terdapat pada latar belakang tersebut. Karena kalau dilihat dari paparan dari penjelasan yang di latar belakang ini hanya berfokus pada apa itu coffee shop dan jenis-jenis makanannya Kak. Dan mungkin pelanggan gitu, belum pada konsep untuk mendapatkan protokol kesehatan yang diimplementasikan gitu, yang dapat menarik minat konsumen. Judulnya tuh lebih fokus ke satu atau dua coffee shop buat perbandingan, tapi ini kan masih luas di Banda Aceh, nggak mungkin satu Banda Aceh coffee shopnya dibikin gitu Pak. Latar belakang ini dia udah masuk. Ya, gimana Intan belakangnya? Menurut saya latar belakangnya udah Kak. Ya, gimana menurut Untuk latar belakangnya sih kayaknya belum ada yang kena ya, untuk apa mengenai sama yang judul yang tadi kan belum ada yang kena sama judul yang tadi. Terus ini cuma dikatakan untuk fungsi coffee itu apa, fasilitasnya apa, cuma gitu-gitu aja Kak latar belakangnya. Oke, sebenarnya untuk latar belakangnya ini dia sudah memaparkan sebenarnya fungsi coffee shop itu sebagai bla 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 bla. Mungkin bisa ditambahkan sedikit data terkait dengan pandemi COVID-19. Mungkin bisa dari Dinkes yang menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19 kita harus menjalankan prokes kesehatan seperti menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian beberapa tahapan-tahapan yang perlu diterapkan pada saat pandemi COVID-19. Maka sehingga dari itu peneliti ingin meneliti perubahan terkait desain yang ada, terkait desain coffee shop yang ada dengan pandemi COVID-19. Itu mungkin bisa jadi tujuan dari penelitian ini. Mungkin sedikit ditambahkan lagi seperti yang kakak bilang tadi deh ya, biar kuat dianya.
Oke, rumusan masalah tujuan gimana? Fawas tadi nggak ada. Fawas. Jawab Hera. Udah sinkron. Arif. Ya, saling juga sepertinya dari juga perubahan. Oke. Ini yang menarik. Apa yang menarik kali? Senyum. Oke, dari rumusan masalah dan tujuan sudah sinkron ya. Yang pertama, apa saja perubahan desain coffee shop di Kota Banda Aceh dalam menghadapi pandemi COVID-19? Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana perubahan desain coffee shop yang bagaimana perubahan desain ya, jangan desain yang tepat. Untuk mengetahui perubahan desain coffee shop di Kota Banda Aceh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini mungkin bisa diganti yang A. Kemudian yang kedua, mengapa coffee shop harus mengubah desain di masa pandemi COVID-19? Untuk menerapkan desain yang tepat pada coffee shop. Mengapa coffee shop harus untuk meninjau perubahan yang terjadi di coffee shop di masa pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana desain coffee shop yang sesuai dengan masa pandemi COVID-19 saat ini. Untuk mengetahui apakah desain coffee shop yang ada. Yang C udah betul. Yang A dengan B masih agak rancu nih, Zaki. Masih belum menjawab kali dia. Gimana menurut Muhammad Al-Ghifari? Ya, Kak. Gimana menurut Muhammad Al-Ghifari terhadap rumusan masalah dan tujuan yang ada? Sebentar, Kak, saya baca. Saya pahami lagi. Menurut saya rumusan masalah yang dibuat oleh Zaki masih mirip-mirip gitu Kak, antara 1, 2, dan 3-nya. Mungkin harus lebih ini lagi Kak, lebih dicari lagi masalah yang lebih pentingnya. Reval?